Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa gereja Katolik mendoakan arwah. Hal ini pernah saya bahas dalam video sebelumnya, tapi kali ini saya perlu angkat kembali untuk memberikan beberapa penekanan penting tentang hal ini. Mengingat belakangan ini di berbagai media saya lihat orang marak bicarakan di sana, dan ada di sana pendeta itu dengan tegas mengatakan bahwa eh, orang-orang Protestan itu tidak perlu mendoakan arwah karena arwah itu adalah, atau orang yang meninggal itu urusan Tuhan. Lalu mengatakan tentang iman Katolik itu begini dan begitu. Bahkan mengatakan orang Katolik itu berdoa kepada arwah. Nah, untuk itu saya perlu memberikan tanggapan atas hal ini kembali supaya ini semakin mencerahkan iman kita. Demikian juga menyadarkan eh, saudara-saudari dari kaum denominasi bahwa sebenarnya konsep ajaran yang diimani mereka itu sebuah konsep yang tidak tepat. Karena realitas yang ada itu berbanding terbalik. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir ulasan apa sebenarnya yang terjadi atau bagaimana terjadi dalam kenyataan hidup sehari-hari tentang mendoakan arwah ini. Bahwa walaupun secara teori dikatakan mereka menolak, tapi prakteknya sebenarnya itu sudah mereka lakukan. Para sahabatku terkasih, Gereja Katolik selalu mempunyai kesempatan untuk mendoakan semua arwah, baik itu anggota keluarga, sanak saudara, ataupun para kenalan kita, atau orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Peringatan semua arwah ini diadakan setelah hari raya semua orang kudus. Barangkali dari kita juga masih banyak yang bertanya tentang hal ini. Mengapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Bahkan dalam gereja Katolik ada perayaan khusus untuk orang yang meninggal dunia, yaitu yang kita rayakan pada tanggal 2 November. Kita sering mendengar argumen, bukankah orang yang sudah meninggal merupakan urusan Tuhan dan bukan urusan manusia? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudari kita dari kaum denominasi. Bahkan sering juga dikatakan bahwa orang Katolik berdoa kepada arwah. Saya ketika memperhatikan kalimat yang kedua ini, saya tertawa. Orang ini mungkin belum lulus bahasa Indonesia. Kita itu berdoa hanya kepada Tuhan. Kata kepada itu hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk itu bagi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Tidak pernah kita berdoa kepada seseorang. Kita berdoa untuk seseorang. Kita berdoa itu hanya kepada Tuhan. Saya tidak pernah katakan saya berdoa untuk Tuhan. Ini rancu, ini kacau. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan untuk saudara-saudari saya berdoa untuk, bukan berdoa kepada. Maka dari sini saja dengan pernyataan yang dilontarkan di berbagai media yang saya perhatikan, dari sini juga orang tidak memahami bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu para sahabatku terkasih, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kiranya ini semakin menambah pemahaman kita dan membuat kita semakin teguh dalam beriman. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, ataupun jika belum siap masuk surga, dimurnikan terlebih dahulu di dalam api penyucian. Umat Kristen non-Katolik yang tidak mengakui adanya api penyucian mungkin menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengimani ini, sementara dalam ajaran gereja Protestan tidak ada konsep tentang api penyucian.
Namun, gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian di api penyucian, sehingga doa-doa dari kita yang masih hidup dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan, dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dan perbuatan ini sangat berkenan bagi Allah. 2 Makabe bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 45. Para sahabatku terkasih, sebenarnya prinsip dasar ajaran gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Rasul Paulus menegaskan, "Sebab aku yakin bahwa baik hidup, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua di dalam satu tubuhnya itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja. Jadi di dalam gereja Katolik itu diakui ada 3 status gereja. Luar biasa ya para sahabatku terkasih. Ketiga status gereja itu antara lain, pertama, yang masih mengembara di dunia, yang kedua, yang sudah berjaya di surga, dan yang ketiga, yang masih dimurnikan di api penyucian. Dengan prinsip bahwa kita semua sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Galatia bab 6 ayat 2. Di mana yang kuat menolong yang lemah. Roma bab 15 ayat 1. Maka jika kita mengetahui adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. 2 Makabe bab 12 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Para sahabatku terkasih, memang umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe ini dalam kitab suci mereka. Terjawab di sini. Jadi mengapa mereka berkeras hati mengatakan ya kita tidak perlu mendoakan mereka? Karena memang kitab Makabe itu tidak ada di dalam kitab suci mereka. Maka selalu dikatakan mereka mengurangi bagian kitab suci. Itu tidak ada di dalam kitab suci mereka, maka wajar mereka tidak tahu apalagi memahami hal ini. Juga bagi mereka, keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja, sola fide, yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan. Dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sedangkan ajaran iman Katolik adalah kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan kasih. Galatia bab 5 ayat 6, maka iman yang menyelamatkan ini tidak terpisahkan dari perbuatan kasih. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kata kitab suci para sahabatku terkasih. Saya tidak mengarang hal ini. Maka saya pernah katakan bahwa konsep sola fide ini sebuah konsep yang rancu. Kenapa? Orang sampai pada keselamatan hanya dengan beriman. Perbuatan tidak dihitung. Maka ini sebuah kerancuan. Saya buat sebuah contoh dan ini pernah saya katakan juga dalam video sebelumnya. Saya terperosok, terjerumus masuk ke dalam sebuah lubang yang dalam. Di dalam lubang itu saya hanya berdoa, hanya beriman, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Tidak akan mungkin Tuhan itu mengulurkan tangannya ke dalam dan menarik saya dari dalam lubang itu kalau saya tidak melakukan sebuah upaya. Berdoa itu pun sebuah upaya, sebuah tindakan.
Selain itu, saya juga harus melakukan sebuah tindakan praktis. Misalnya dengan memanggil orang-orang yang ada di sekitar, meneriaknya dari dalam lubang itu. Atau berusaha melakukan sebuah tindakan lain yang akhirnya bisa menolong saya untuk keluar dari lubang yang dalam itu. Maka dikatakan dalam iman kekatolikan, iman itu harus didukung dengan perbuatan. Kitab suci sendiri mengatakan iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Para sahabatku terkasih, dengan memahami adanya perbedaan perspektif Katolik dan non-Katolik ini, kita dapat mengerti bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan, mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sedangkan gereja Katolik mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang didasari iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita, baik yang didoakan maupun yang mendoakannya. Jadi, kasih di sini diartikan menghendaki hal yang baik terjadi pada orang lain, dan jika kita ketahui bahwa maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, Roma bab 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Maka kesimpulannya pasti berguna jika mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Sebab perbuatan kasih yang menghendaki keselamatan bagi kita adalah ungkapan yang nyata dalam hal bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Galatia bab 6 ayat 2. Para sahabatku terkasih, jangan lupa bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bahwa doa-doa yang dipanjatkan untuk mendoakan orang-orang atau jiwa-jiwa orang yang sedang dimurnikan dalam api penyucian, sehingga mereka sudah pasti akan masuk ke dalam surga, hanya sedang menunggu selesainya masa pemurnian itu. Dalam masa pemurnian itu, mereka terbantu dengan doa-doa kita. Seperti halnya pada saat kita sedang kesusahan hidup di dunia ini, kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Maka hal ini tidak dapat kita pungkiri para sahabatku terkasih, ketika kita sedang dalam sebuah masalah, ketika kita sedang dalam sebuah kesulitan, ketika kita sedang melakukan sebuah pekerjaan besar, ataupun mau mengadakan sebuah perjalanan yang jauh, kita selalu meminta doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman, doakan saya ya, doakan saya biar saya bisa melewati masa sulit ini, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat sehingga masuk ke dalam neraka, memang kita tidak dapat mendoakan apapun untuk menyelamatkan mereka. Atau orang-orang yang langsung masuk surga, walaupun kita ketahui bahwa mungkin tidak banyak jumlahnya karena kita manusia adalah orang berdosa. Maka doa-doa kita sesungguhnya tidak lagi diperlukan sebab mereka sudah ada di dalam surga. Namun masalahnya, kita tidak pernah tahu kondisi rohani orang-orang yang kita doakan. Karena kita tidak tahu, maka kita melakukan atau terus-menerus melakukan hal baik dengan cara mendoakan mereka. Pada mereka memang selalu ada dalam 3 kemungkinan tersebut. Sehingga yang kita mohonkan dengan kerendahan hati dan ketulusan hati untuk jiwa-jiwa tersebut, agar Tuhan memberikan pengampunan, agar mereka dapat segera bergabung dengan para kudus Allah di surga. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik juga memang didukung dengan dogma. Jadi hebatnya dalam gereja Katolik itu ada dogma yang ikut mendukung ajaran-ajaran iman kita. Pengajaran tentang api penyucian termasuk dalam ajaran iman De Fide. Persekutuan umat beriman di dunia dan para kudus di surga dengan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Para beriman yang masih hidup dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa syafaat atau doa silih. Doa silih di sini doa membantu mereka untuk pengampunan dari dosa-dosa mereka. Silih di sini diartikan tidak saja doa syafaat, tetapi juga indulgensi, derma, dan perbuatan baik lainnya. Dan di atas semuanya itu adalah kurban misa kudus.
Jadi di dalam gereja Katolik unggulnya lagi ada misa kudus untuk mereka ini. Ini sesuai dengan yang diajarkan dalam konsili. Para sahabatku terkasih, jadi meskipun umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe, namun sesungguhnya mereka secara objektif tidak dapat mengelak bahwa tradisi mendoakan jiwa orang yang telah meninggal sudah ada di zaman Yahudi sebelum Yesus. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para rasul seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika mendoakan Onesiforus yang sudah meninggal. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. 2 Timotius bab 1 ayat 18. Tradisi mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal pun dicatat dalam tulisan para bapak gereja. Jadi ini juga unggulnya lagi dalam gereja Katolik. Kenapa begitu kaya ajaran iman gereja Katolik? Karena memang gereja Katolik punya 3 sumber ajaran. Yang pertama tradisi, kemudian yang kedua kitab suci, dan yang ketiga magisterium gereja. Dan ini adalah para bapak gereja ini yang mau bicara tentang hal yang penting yang kita bicarakan ini. Sementara teman-teman dari gereja Protestan mereka tidak mengakui adanya hal ini. Maka wajar saja memang secara teori mereka menolak adanya hal ini. Misalnya yang pertama Tertullianus yang mengajarkan untuk menyelenggarakan misa kudus untuk mendoakan mereka pada perayaan hari meninggalnya mereka setiap tahunnya. Kemudian Santo Cyrillus dari Yerusalem dalam pengajarannya tentang Ekaristi memasukkan doa-doa untuk jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Sedangkan Santo Yohanes Chrysostomus dan Agustinus mengajarkan bahwa para beriman dapat mendoakan jiwa orang-orang yang meninggal dengan mengadakan derma. Jadi apa yang mereka katakan ini berdasarkan pengakuan iman mereka, pengalaman rohani yang mereka alami. Maka mereka menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada kita. Para sahabatku terkasih, inilah ulasan tentang mengapa gereja Katolik itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia atau arwah orang yang sudah meninggal. Nah, di sini teman-teman kita dari gereja Protestan itu tidak mendoakannya dengan alasan seperti saya katakan di atas tadi. Orang yang sudah meninggal itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita manusia lagi. Maka komentar saya yang pertama, kalau bukan itu ajaran imanmu, tidak usah ikut campur. Karena belakangan ini di media banyak sekali yang menyoroti tentang iman kekatolikan. Teristimewa dalam hal di sini, gereja Katolik mendoakan arwah ini. Terus ada pendeta di sana mengatakan bahwa kita sebagai Protestan, kita tidak perlu mendoakan arwah karena begini. Biarkan saja orang Katolik itu mendoakan arwah. Bahkan tadi saya katakan, orang Katolik berdoa kepada arwah. Jadi komentar saya yang pertama, kalau ini bukan ajaran imanmu tidak usah diurusi. Imani saja ajaran iman yang sudah Anda imani. Kedua, ketika ada jemaatmu yang meninggal, tidak usah Anda datang ke rumah duka dan berdoa. Kalau memang arwah orang beriman yang meninggal ini tidak perlu didoakan, maka ketika jemaatmu meninggal, tidak perlu Anda datang ke rumah jemaat itu dan mendoakan mereka atau mendoakan orang yang meninggal itu. Memang kita datang ke rumah duka itu pertama kita memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetapi lebih dari itu, kita mendoakan keselamatan arwah orang yang meninggal itu. Kalau demikian, ketika jemaatmu meninggal tidak usah datangi, tidak usah dikunjungi. Dan tidak perlu didoakan ketika Anda berada di sana. Lihat di gerejamu masing-masing ada tata cara ibadat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi tadi Anda mengatakan orang yang meninggal itu tidak perlu didoakan. Nah di sini kan Anda lakukan. Maka saya pernah katakan juga banyak hal yang secara teori mereka menolak tetapi praktiknya mereka melakukannya. Maka kepada teman-teman para sahabat dari kaum denominasi, kiranya memahami ajaran ini supaya Anda jangan selalu membuat kesalahan dalam pemahaman. Itu yang kedua. Jadi tidak perlu ketika jemaatmu meninggal tidak perlu datang, tidak perlu mengunjungi dan mendoakan. Karena ya orang yang sudah meninggal itu adalah urusan Tuhan.
Biarkan keluarga itu yang berduka itu yang memakamkannya sendiri. Anda tidak perlu datang ke rumah itu mendoakan keluarga itu dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Perhatikan tata ibadat yang Anda lakukan ketika ada jemaatmu yang meninggal dunia. Jadi Anda mengatakan tidak perlu mendoakan mereka yang meninggal, tapi kenyataan di sini Anda sudah melakukannya. Ketiga, kalau memang Anda tidak perlu mendoakan orang yang sudah meninggal itu atau arwah orang yang sudah meninggal itu, maka di salibmu nanti ketika kau meninggal tidak perlu ada tulisan RIP. Nanti ketika Anda meninggal, ketika kau meninggal nanti di salibmu itu bilangkan nanti kepada jemaat-jemaatmu, saya nanti waktu meninggal tidak perlu ada tulisan RIP. Buat saja tulisan yang lain, entah mati konyol ke atau mati dalam kondisi parah atau mati sadis atau apapun itu, silakan menulisnya di sana. Jadi tidak perlu ada tulisan RIP. Kita lihat di sini, mengapa ada tulisan RIP? Singkatan RIP berasal dari frasa bahasa Inggris yang yaitu rest in peace. Dalam bahasa Indonesia, arti RIP adalah istirahat dalam damai atau tenang dalam damai. Arti RIP dan penggunaannya kini secara luas digunakan di berbagai budaya dan bahasa sebagai cara untuk mengungkapkan bela sungkawa, penghormatan, dan harapan agar roh orang yang telah meninggal dapat menemukan ketenangan dan kedamaian setelah kematian. Dalam konteks religius, arti RIP juga sebagai doa atau harapan bagi keabadian roh seseorang di alam maut atau alam baka terlepas dari keyakinan agama yang dianut. Berikut ini kita lihat liputan6.com pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 merangkum tentang RIP ini dari berbagai sumber. Kita lihat. Makna dari RIP, rest in peace, dapat ditelusuri kembali ke budaya dan tradisi Kristen pada abad pertengahan di Eropa. Frasa ini muncul dalam bahasa Latin yang secara harafiah berarti semoga dia istirahat dalam damai. Istilah ini sering digunakan dalam doa-doa dan tulisan-tulisan religius sebagai doa untuk kedamaian roh orang yang telah meninggal dunia. Maka tadi saya katakan para sahabatku terkasih, kalau kaum Protestan tidak mendoakan arwah orang yang meninggal, maka dalam 3 komentar ini pertama saya ulangi, kalau itu bukan ajaran imanmu tidak usah diurusi. Yang kedua, ketika ada jemaatmu meninggal tidak usah datang dan doakan. Dan yang ketiga, ketika Anda mati nanti meninggal, di salibmu itu bilangkan sama jemaatmu tidak usah ada tulisan RIP. Karena RIP itu artinya sebuah doa. Kita berharap orang yang meninggal itu beristirahat dalam damai Tuhan. Maka di sini sebenarnya kalau kita perhatikan banyak konsep ajaran iman gereja Protestan ini secara teori mengatakan A, tetapi realitas prakteknya itu mengatakan B. Jadi teori tidak selalu sejalan dengan perbuatan. Maka lihatlah yang ada di dalam gereja Katolik. Mohon maaf, saya bukan mau menjelekkan ajaran iman gereja Protestan, tetapi saya mau memberikan sebuah penyadaran kepada para sahabatku terkasih sehingga memahami dengan baik tentang konsep ini, supaya kita tidak selalu mengatakan teori yang berlawanan dengan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.